Nah, untuk hari ini kita akan meneruskan pembahasan soal atau penilaian tengah semester mata pelajaran PPKN kelas 9 part 2. Baik, langsung saja kita bahas pada soal nomor 16 karena ini adalah soal lanjutan dari soal sebelumnya. Nah, bagi yang belum menonton video sebelumnya, sudah kami bahas dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 15. Nah, sekarang adalah soal nomor 16 sampai dengan selesai. Soalnya, berikut sikap-sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman masyarakat kecuali titik-titik. A. Kerjasama, B. Fanatisme, C. Toleransi, D. Tidak diskriminatif. Ini adalah sebuah sikap yang perlu dikembangkan dalam kehidupan keberagaman masyarakat. Kecualinya, A. Kerjasama, B. Fanatisme, C. Toleransi, D. Tidak diskriminatif. Nah, kalau kerjasama ini merupakan sikap yang perlu dikembangkan. Fanatisme tidak ya. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah yang B. Sedangkan toleransi masuk ke dalam sikap yang perlu dikembangkan dan juga tidak diskriminatif. Nah, kenapa fanatisme ini masuk ke bukan yang termasuk ke dalam sikap yang perlu dikembangkan dalam keberagaman masyarakat Indonesia? Karena ini adalah sikap yang harus dijauhi ya, harus dijauhi karena dapat menimbulkan apa? Dapat menimbulkan sebuah konflik dalam masyarakat. Soal berikutnya nomor 17, cermati pernyataan berikut ini. 1. Menghargai berbagai karakteristik masyarakat. 2. Bersikap ramah dengan orang lain. 3. Selalu berpikir positif. 4. Selalu membeda-bedakan orang lain. 5. Tidak mau membantu orang lain. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan sikap untuk menjaga keharmonisan dalam masyarakat ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, dan 3. B. 1, 3, dan 5. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah sikap untuk menjaga keharmonisan. Kalau yang A, menghargai berbagai karakteristik masyarakat masuk. Dan juga sikap ramah dengan orang lain, oke. Selalu berpikir positif. Selalu membeda-bedakan orang lain ini. Jangan dibeda-bedakan dengan orang lain ya. Terus juga tidak mau membantu orang lain ini tidak termasuk. Berarti jawaban yang tepat adalah 1, 2, dan 3. 1, 2, 3. Berarti jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya nomor 18. Kerjasama adalah suatu bentuk interaksi sosial yang dilakukan beberapa pihak. Kerjasama bisa dilakukan antara 2 orang atau lebih maupun antar kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam ilmu sosiologi, kerjasama masuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi sosial positif yang mengarah pada persatuan. Meski begitu, kerjasama bisa bersifat konstruktif atau membangun, bisa juga bersifat destruktif atau merusak. Semua bentuk kerjasama dalam keberagaman budaya akan berjalan dengan baik apabila titik-titik. A. Semua pihak mengetahui tugas masing-masing. B. Adanya kemauan dan keinginan untuk selalu membantu atau saling membantu. C. Adanya peraturan yang mengatur tata cara kerja sama itu. D. Terdapatnya saling ketergantungan antar pihak. Jawaban yang tepat adalah, nah, yang ditanyakan di sini adalah semua bentuk kerjasama dalam keberagaman akan berjalan dengan baik apabila. Jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawaban yang tepat adalah adanya kemauan dan keinginan untuk selalu saling membantu. Berarti jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 19. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Penegasan makna berbeda-beda tetapi tetap satu. Penerapan kegiatan di sekolah yang risiko beragam agama adalah titik-titik. Nah, jadi nomor ini penerapan kegiatan di sekolah yang beragam agamanya adalah yang beragam. Ini bukan risiko ya, tapi soalnya adalah penerapan kegiatan di sekolah yang beragam agamanya adalah titik-titik. A. Mengutamakan pemeluk agama yang terbanyak. B. Mendahulukan pemeluk agama yang paling sedikit. C. Memprioritaskan pemeluk agama yang menengah. D. Memprioritaskan masing-masing agama sesuai hari besar agamanya. Jawaban yang tepat adalah, nah, jadi yang ditanyakan di soal itu merupakan penerapan kegiatan di sekolah yang beragam agamanya adalah apa? Jawabannya adalah memprioritaskan masing-masing agama ya sesuai dengan hari besar agamanya. Nah, jadi semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu terdapat pada lambang
negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Nah, di kaki burung Garuda Pancasila mencekram sebuah pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika itu menegaskan makna berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Nah, penerapan kegiatan di sekolah yang beragam agamanya adalah apa? Yaitu memprioritaskan masing-masing agama sesuai dengan hari besar agamanya. Soal berikutnya nomor 20, perhatikan pernyataan berikut. 1. Menghormati ajaran agama yang diyakini oleh orang lain. 2. Memaksa kepada orang lain untuk meyakini ajaran agama yang kita anut. 3. Melaksanakan ajaran agama yang diyakininya dengan baik. 4. Mengembangkan hidup rukun dan toleran terhadap orang yang berbeda agama. Bentuk perilaku kehidupan yang harus dikembangkan dalam keberagaman agama diwujudkan dalam bentuk A1, 2, dan 3, B1, 2, dan 4, C1, 3, dan 4, D, 2, 3, dan 4. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 20 adalah, ya, jawabannya adalah menghormati ajaran agama yang diyakini oleh orang lain. Memaksa kepada orang lain untuk meyakini ajaran agama yang kita anut ini tidak masuk. Terus juga melaksanakan ajaran agama yang diyakini dengan baik. Terus juga mengembangkan sikap rukun, toleran terhadap. Nah, berarti jawaban yang tepat adalah 1, 3, dan 4. 1, 3, dan 4. Oke, jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya nomor 21. Setiap daerah di Indonesia memiliki bahasa daerah. Perbedaan bahasa dapat menyebabkan komunikasi antar daerah terganggu. Melalui bahasa Indonesia, seluruh rakyat Indonesia dapat berkomunikasi dan saling mengerti. Berdasarkan uraian tersebut, bahasa Indonesia dapat menciptakan titik-titik: A. Kerukunan dan ketertiban, B. Kemudahan dan kebahagiaan hidup, C. Ketentraman hidup dalam keberagaman, D. Persatuan dalam keberagaman. Jelas jawaban yang tepat adalah yang mana? Ya, jawabannya bahwasanya bangsa Indonesia ini dapat menciptakan persatuan dalam keberagaman. Karena kan setiap daerah itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing, sehingga perbedaan bahasa tersebut itu dapat menyebabkan komunikasi antar daerah itu terganggu. Nah, dengan adanya bahasa Indonesia, maka dapat menciptakan persatuan dalam keberagaman ini. Soal berikutnya nomor 22. Budaya Indonesia adalah seluruh kebudayaan nasional, kebudayaan lokal maupun kebudayaan asal asing yang telah ada di Indonesia sebelum Indonesia merdeka pada tahun 1945. Budaya Indonesia dapat juga diartikan bahwa Indonesia memiliki beragam suku, bangsa, dan bahasa yang beragam seperti tarian daerah, pakaian adat, dan rumah adat. Budaya Indonesia tidak hanya mencakup budaya asli Bumi Putra, tetapi juga mencakup budaya-budaya pribumi yang mendapat pengaruh budaya Tionghoa, Arab, India, dan Eropa. Wujud sikap menghormati dan menghargai budaya daerah antara lain dengan titik-titik: A. Bersikap negatif terhadap budaya lain, B. Bersikap positif terhadap budaya lain, C. Menonjolkan budaya daerah sendiri, D. Hanya menikmati budaya daerah sendiri. Jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah kita harus bersikap positif terhadap budaya lain. Nah, kalau bersikap negatif terhadap budaya lain ini tidak boleh dikembangkan, ya. Terus juga menonjolkan budayanya sendiri ini tidak boleh. Terus juga hanya menikmati budaya daerah sendiri tanpa menikmati budaya daerah lain. Nah, makanya salah satu wujud sikap menghormati dan menghargai, ya, budaya daerah lain adalah dengan bersikap positif terhadap budaya lain. Jawabannya adalah yang B. Ini tidak tepat, dan ini tidak tepat. Soal berikutnya nomor 23. Masyarakat Indonesia secara demografis maupun sosiologis merupakan wujud dari bangsa yang majemuk. Ciri yang menandai sifat kemajemukan ini adalah adanya keragaman budaya yang terlihat dari perbedaan bahasa, suku bangsa atau etnis, dan keyakinan agama serta kebiasaan-kebiasaan kultural lainnya. Kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan titik-titik: A. Kebebasan melakukan penyebaran agama, B. Kebiasaan seseorang dalam melakukan ibadah, C. Kesiapan seseorang dalam melaksanakan ajaran agamanya, D. Diakuinya keberadaan agama beserta pemeluknya. Jawaban yang tepat adalah, ya, bahwasanya kemajemukan masyarakat Indonesia berdasarkan agama ditandai dengan adanya diakuinya keberadaan agama beserta pemeluknya. Soal berikutnya nomor 24, ya. Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia merupakan hasil perjuangan seluruh rakyat dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini mengandung makna bahwa titik-titik:
A. Pengorbanan menjadi syarat mutlak keberhasilan. B. Keberhasilan bangsa ditentukan oleh pejuang kemerdekaan. C. Persatuan bangsa merupakan kunci keberhasilan. D. Kemerdekaan dapat diraih hanya karena pengorbanan dari pejuang. Kira-kira jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat bahwasanya mengandung makna persatuan bangsa merupakan kunci dari keberhasilan. Soal berikutnya nomor 25. Saat ini banyak perempuan yang bekerja untuk membantu keluarga. Hal ini menambah keberagaman sosial di masyarakat. Perubahan yang dialami kaum perempuan memiliki tujuan untuk titik-titik. A. Bersaing dengan kaum laki-laki. B. Memperluas hak kaum perempuan. C. Memberikan identitas di setiap daerah. D. Memberikan warna tersendiri mengenai keberagaman sosial. Jawaban yang tepat adalah memperluas hak kaum perempuan. Bahwasanya pada zaman sekarang itu kan banyak perempuan yang bekerja. Hal tersebut tentunya merupakan bentuk kesetaraan kesetaraan gender ya. Kesetaraan gender. Nah, perubahan yang dialami kaum perempuan memiliki tujuan untuk memperluas hak kaum perempuan. Jawabannya adalah yang B. Soal berikutnya nomor 26. Adanya ketidaksesuaian di antara unsur-unsur yang saling berbeda yang dijumpai dalam kehidupan sosial di masyarakat sering menghasilkan suatu pola kehidupan yang tidak sesuai fungsinya bagi kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Proses ini disebut titik-titik. A. Perubahan kebudayaan. B. Diferensiasi sosial. C. Peranan sosial. D. Perubahan sosial. Jawaban yang tepat adalah disebut juga dengan perubahan sosial. Nah, perubahan sosial ini merupakan suatu perubahan yang terjadi dalam suatu masyarakat terkait dengan dengan pola pikir ya. Dengan pola pikir. Terus juga sikap sosial, terus juga norma nilai, dan berbagai perilaku manusia di dalam masyarakat. Dan berbagai perilaku manusia dalam masyarakat. Soal berikutnya nomor 27. Kesetaraan gender dikenal juga sebagai keadilan gender. Adalah pandangan bahwa semua orang harus menerima perlakuan yang setara dan tidak diskriminasi berdasarkan identitas gender, maka mereka yang bersifat kodrati. Tujuan dari praktik kesetaraan gender adalah titik-titik. A. Agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil dalam masyarakat. B. Agar perempuan dapat bekerja. C. Agar tidak ada pengangguran dalam masyarakat. D. Agar setiap orang bisa merasakan bangku pendidikan. Jawaban yang tepat adalah agar tiap orang memperoleh perlakuan yang sama dan adil di dalam masyarakat. Nomor 28. Kehidupan sosial budaya tidak selalu berjalan lurus. Pasti akan ada yang namanya aspek-aspek tersebut. Perubahan disebabkan adalah proses fenomena masyarakat sosial berbagai budaya. Penyebaran karena merupakan sosial di berbagai hal faktor. Permasalahan dalam bidang sosial budaya disebabkan oleh A. Globalisasi. B. Ketimpangan sosial. C. Tingginya jumlah pengangguran. D. Kemiskinan. Nah, jadi dalam kehidupan sosial ini tidak selalu berjalan lurus. Pasti akan ada namanya aspek-aspek tersebut atau perubahan-perubahan yang disebabkan oleh fenomena apa ya. Nah, jadi disebabkan oleh fenomena globalisasi. Jawabannya adalah yang A. Nah, untuk soal nomor 28 ini bahwasanya kehidupan sosial budaya tidak selalu berjalan lurus, pastinya akan ada liku-liku ya, atau namanya aspek-aspek perubahan sosial budaya. Nah, hal tersebut itu disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya adalah karena adanya globalisasi. Nah, globalisasi ini merupakan contoh dari fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Nah, di mana sebagai suatu proses penyebaran unsur-unsur baru dalam kehidupan masyarakat. Soal berikutnya nomor 29.
Masalah sosial adalah kondisi yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Ada berbagai faktor penyebab masalah sosial seperti masalah ekonomi, budaya, psikologis, dan biologis. Masalah sosial terjadi karena fenomena yang ditimbulkan oleh individu dan antar kelompok, sehingga berdampak pada dalam kehidupan bermasyarakat. Masalah sosial yang dihadapi oleh setiap individu berbeda antara satu dengan lainnya. Letak perbedaan tersebut dikarenakan titik-titik. A. Setiap individu memiliki masalah sendiri. B. Adanya perbedaan tingkat perkembangan kebudayaan dalam keadaan masyarakat. C. Adanya perubahan kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. D. Kemampuan setiap individu dalam menyelesaikan masalah sosial itu yang dihadapi. Jawaban yang tepat adalah ya, karena adanya perbedaan tingkat perkembangan kehidupan dan keadaan masyarakat. Jadi masalah sosial yang dihadapi setiap individu itu pasti berbeda antara satu dengan lainnya. Nah, letak perbedaan tersebut dikarenakan adanya perbedaan ya tingkat perkembangan kebudayaan dan keadaan masyarakat. Soal terakhir nomor 30. Organisasi yang dibentuk masyarakat berdasarkan asal daerah dapat berpotensi munculnya titik-titik. A. Materialisme, B. Strukturalisme, C. Pragmatisme, D. Primordialisme. Jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat dapat menimbulkan primordialisme, di mana primordialisme ini adalah merupakan perasaan kesukuan ya. Perasaan kesukuan yang berlebihan. Nah, menganggap suku bangsanya sendiri itu yang paling unggul, terus juga maju ya, yang paling unggul, terus juga menganggapnya itu yang paling maju, terus juga yang paling baik. Nah, membentuk kelompok berdasarkan asal daerahnya masing-masing ini dapat menimbulkan lahirnya primordialisme. Jawaban yang tepat adalah yang D. Baik teman-teman, kita cukupkan sampai di sini pembahasannya. Sampai jumpa di video pembelajaran atau pembahasan soal berikutnya. Kami akhiri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.